Jadi pada waktu itu menggelar pesta pernikahan, menikahkan anaknya dengan putra Raja Bali yang bernama Erlangga. Kemudian pada peristiwa itu berhasil membunuh Raja Dharmawangsa Teguh. Kemudian memaksa Erlangga untuk kabur dengan ditemani oleh Narotama. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwasanya Indonesia tak habis akan tempat-tempat bersejarah yang menarik untuk dikulik. Sejarah menyebut bahwa kerajaan Hindu-Buddha lah yang pertama kali masuk ke Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Dan kini sisa-sisa peradaban tersebut perlahan mulai terlihat. Kali ini aku lagi ada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, yang ternyata punya keterkaitan dengan salah satu situs bersejarah yang ada di sini. Nah, penasaran kan apa? Kita langsung aja yuk menuju Taman Erlangga. Let's go. Teman Insight, kali ini aku lagi bareng Ketua Pokdarwis Erlangga Desa Pataan. Dengan siapa mas namanya mas? Nama saya Wisnu Hadi Prasetyo. Dipanggilnya? Wisnu. Mas Wisnu. Nah aku pengen tanya nih mas, sejarah berdirinya Taman Erlangga ini gimana sih mas? Sejarah awal dari Taman Erlangga sendiri itu berawal kita ditemukannya situs Candi Patakan ya. Iya. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 kita ketemu sama teman-teman dari Litbang Pemas Unisla, Universitas Islam Lamongan. Kemudian kita dibantu untuk membuat proposal dari bimbingan mereka dari Unisla, diarahkan kepada Badan Ristek Inovasi atau BRIN untuk pembangunan taman ini. BRIN itu apa mas kesingkatan? BRIN. Untuk BRIN ini Badan Ristek dan Inovasi. Oh, jadi mereka yang membantu lah kira-kira ya? Iya, betul. Jadi taman ini, Taman Erlangga sendiri itu berdiri di tanah desa, tanah khas desa yang kebetulan berada di dekat dengan situs Candi Patakan. Oh ya. Tujuan sendiri didirikannya Taman Erlangga ini apa mas? Tujuan untuk didirikannya Taman Erlangga sendiri itu sebagai sarana atau tempat ya, untuk teman-teman yang pengen belajar tentang sejarah tentang adanya Raja Erlangga yang berada di Lamongan. Kemudian untuk sebagai tempat kumpul lah, titik poin untuk teman-teman berwisata di Desa Pataan. Berarti istilahnya untuk sekalian menjadi apa ya, wadah edukasi lah untuk. Betul. Mimpinya seperti itu kita. Jadi teman-teman kalau mau belajar sejarah tentang Erlangga yang ada di Lamongan bisa datang ke sini.
Kita bisa minum kopi di kedai Erlangga yang ada di belakang kita. Kemudian kalau mau menjelajah ke area hutan di RPH Pataan bisa. Kemudian mau ngetrail Boleh bisa juga Mas ya? Ada. Kita sistemnya adventure trail. Gitu ya. Itu bisa teman-teman datang ke sini, daftar, sewa trail di sini bisa. Terus keterkaitannya Mas, Taman Erlangga sama Candi Pataan tuh kayak gimana? Untuk keterkaitan sendiri kita, karena kita lokasinya deket ya dengan candi. Jadi kita untuk pengawasan, untuk menjaga situs yang ada kita mudah karena kita memang dekat. Dan kebetulan apa ya? Kalau mitosnya atau cerita-cerita orang dahulu, Taman Erlangga sendiri itu berdiri di area kalau orang tua yang cerita ya, itu berdiri di atas tanah yang dulunya itu dimanfaatkan sebagai tanah tempat untuk ini apa pendarmaan. Gitu. Pemujaan lah ya, pendarmaan. Belajar. Istilahnya kalau mungkin sekarang itu pondok pesantrennya gitu loh. Gitu. Nah Mas, tadi kan sempet cerita tentang keterkaitan antara Taman Erlangga sama Candi Pataan. Nah, gimana sih Mas ceritanya kok bisa ada Candi Pataan di desa Pataan ini nih? Ceritanya gimana Mas? Ya, kalau tentang sejarahnya Erlangga yang ada di desa Pataan sendiri itu bermula dengan dibaca atau ditemukannya prasasti Patakan yang sekarang ada di Museum Nasional Jakarta. Itu di sana diceritakan bahwasanya pada abad ke-10 itu terjadi sebuah pemberontakan oleh raja dari Warawari, dari Luaram yang sekarang kalau nggak salah itu Blora ya, Jawa Tengah. Itu terjadi penyerangan kepada kerajaan Medang yang dipimpin oleh Raja Darmawangsa Teguh pada abad itu. Dan peristiwa itu terjadi pada saat pesta pernikahan. Jadi pada waktu itu menggelar pesta pernikahan, menikahkan anaknya dengan putra Raja Bali yang bernama Erlangga. Kemudian pada peristiwa itu berhasil membunuh Raja Darmawangsa Teguh. Kemudian memaksa Erlangga untuk kabur dengan ditemani oleh Narotama. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwasanya kaburnya Erlangga ke Pataan ini bukan tanpa rencana, memang sudah terencana gitu loh. Misalkan ada pemberontakan dari manapun, memang sudah terencana. Kalau ada peristiwa apa-apa itu kaburnya ke Pataan, begitu ya. Nah, pada peristiwa itu dikenang dengan peristiwa Mahapralaya. Malapetaka lah istilahnya kalau Mahapralaya itu. Kemudian singkat cerita berhasillah Erlangga itu kabur ke desa Pataan. Nah, di sini dia dilindungi oleh masyarakat. Teman Insight, karena tadi kita kehujanan, jadi kita langsung aja nih pindah ke sini. Nah, tadi bisa dilanjut Mas ceritanya. Kayaknya tadi sampai Mahapralaya kalau nggak salah tuh. Ya, pada peristiwa pernikahan tersebut itu terjadi penyerangan dari Raja Warawari ya, dari Luaram. Pada peristiwa itu berhasil membunuh Raja Darmawangsa Teguh dan memaksa Erlangga untuk melarikan diri. Peristiwa tersebut dikenang dengan peristiwa Mahapralaya atau sebuah peristiwa yang malapetaka yang sangat memilukan. Gitu ya. Kemudian singkat cerita Erlangga itu ditemani oleh Narotama itu melarikan diri ke desa Patakan. Di desa Patakan sendiri itu Erlangga itu dilindungi oleh masyarakat
Dan di sini ada orang terkenal semacam itu, sesepuh desa yang sangat dihormati yang bernama Mbah Buyut Banil. Mbah Buyut Banil. Mbah Buyut Banil. Itu ya. Ada versi yang menyebutkan Mbah Buyut Banil itu adalah turunan langsung dari Sanghyang Patahunan. Ada yang bilang bahwasanya Sanghyang Patahunan ini adalah orang sakti yang diperdewa. Jadi kemampuannya itu saking saktinya dia itu disetarakan dengan dewa begitu. Nah, Erlangga di sini bertapa dan berguru selama 3 tahun. Nah, di sini beliau atas dorongan dari masyarakat, beliau dibujuk atau istilahnya diberi dorongan lah untuk kembali merebut kerajaannya. Nah, singkat cerita, berhasillah Erlangga itu mendirikan kerajaannya kembali, merebut kerajaannya kembali. Seperti itu, dibantu oleh masyarakat desa Patakan. Nah, atas jasanya tersebut dibangunlah sebuah candi. Candi tersebut berfungsi untuk menyembah Sanghyang Patahunan tersebut dan sebagai tempat sesembahan untuk Batari Durga. Batari Durga. Ah, betul. Mungkin istilah zaman Hindu Budaya seperti itu. Nah, selain itu, Desa Patakan juga ditetapkan sebagai daerah Sima Swatantra. Apa tuh Mas Sima Sima Swatantra itu adalah sebuah daerah otonomi khusus yang secara mandiri bisa mengelola pajaknya. Istilah sebuah daerah yang bebas pajak gitu ya. Ya, pada waktu itu. Nah, pada penetapan Desa Patakan itu sebagai daerah Sima Swatantra itu juga dihadiri oleh berbagai macam tamu undangan dari desa-desa tetangga. Seperti dari Pasar Legi, dari Sumbersari, dari Baru, dari Melawan, dari Nogo, itu datang. Itu buktinya itu ada di prasasti-prasasti yang bersebaran di desa-desa yang saya sebutkan tadi. Seperti di Pasar Legi itu ada namanya prasasti Pasar Legi. Di Sumbersari itu ada yang namanya prasasti Sumbersari. Kemudian di Baru juga ada, di Baru Rejo itu ada prasasti namanya prasasti Baru. Di Melawan di Desa Kedungwangi itu ada namanya prasasti Melawan. Dan banyak lainnya. Wah, kayaknya kalau misalkan aku nggak main-main ke sini nih nggak bakal tahu cerita panjang tentang Candi Patakan ini, Mas. Ya. Dan menurut keterangan dari BPJP Jatim ya, bahwasanya dulu daerah Patakan atau daerah umumnya daerah Lamongan Selatan itu merupakan sebuah daerah yang sangat unik. Diistilahkan di sini itu daerah bernama Wanagiri. Atau Wonogiri. Oh iya. Wono itu hutan, giri itu miring. Jadi di sini itu adalah hutan yang berbukit lah, semacam itu. Iya. Jadi apabila ada pasukan musuh datang, itu kita bisa mengawasi dari kejauhan dulu. Jadi ketahuan dulu, gitu loh. Karena kita bisa mengawasi dari kejauhan. Bisa dipantau dulu dari jauh, Mas. Betul, itu. Dan ada juga yang mengistilahkan bahwasanya Wanagiri ini adalah kawah canda dari muka, tempat pengemblengan para perwira-perwira sebelum beliau ditugaskan oleh kerajaan berdinas. Itu beliaunya pendidikannya di sini dulu, seperti itu, khususnya di area Desa Patakan. Oke. Pada masa pemerintahan kerajaan Erlangga, gitu, Raja Erlangga. Wah, berarti cerita desa Patakan ini cukup panjang, Mas, tentang tadi kerajaan Hindu-Buddha, tentang Erlangga dan lain-lain. Ini kan tentunya teman insight yang di rumah pasti belum
terlalu tahu nih tentang sejarah wisata di sini di Patahan. Betul betul. Jadi teman-teman khususnya anak-anak muda Iya. Lamongan, Mungkin harapannya atau harapan pesannya kami gitu, Mas, untuk teman bisa datang ke sini, Iya. belajar tentang sejarah Erlangga, bahwasanya bumi Lamongan ini adalah bumi tua gitu loh. Iya. Bumi tua, bukan kota baru. Memang kita Lamongan ini adalah kota yang ini ya sangat memiliki peranan penting pada masa itu. Iya. Tidak bisa dianggap sepele. Jadi kita di Lamongan ini memiliki sebuah peninggalan yang besar. Itu membuktikan bahwasanya ini daerah penting, daerah yang sangat penting pada waktu itu gitu. Nah, Mas Wisnu, terima kasih nih udah mau ngedukasi tentang sejarah Desa Patakan. Terus tadi juga udah diceritain panjang lebar tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di sini, terutama tadi tentang Raja Erlangga lah ya. Ini tentunya sangat bermanfaat banget untuk generasi-generasi muda yang ada di Lamongan, dan tentunya bagi teman Insight, pokoknya kita sebagai pemuda Lamongan, sebagai warga Lamongan ini tetap harus saling menjaga, terutama dalam menjaga situs-situs budaya yang ada di Lamongan. Jangan lupa ikutin terus konten-konten Insight Lamongan di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Insight Lamongan. See you, Mas.